Ini kan kebablasan kalau menurut saya. Dia memimpin partai ini bukan karena prestasi, tetapi karena warisan. Inilah yang makanya terjadi yang namanya Demokrat tandingan. DPP Demokrat tandingan yang mengadakan Munas di Medan. Nah, itu akibat apa? Akibat ketidakpuasan penunjukan ketua umum Demokrat pada saat itu yang seketika yang dipilih dengan aklamasi ya AHY. Selamat pagi teman-teman Siwet TV, pemirsa Siwet TV dimanapun kalian berada. Tetap sehat, tetap semangat. Pagi ini saya mau sharing ke kalian semua mengenai salah satu acara di TV swasta nasional yang bertajuk Election Channel, yang pada saat acara tersebut yang diwawancara adalah AHY. Di acara ini tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa oleh AHY. Jadi kembali balik-balik lagi bulat semua jawaban-jawaban yang diberikan olehnya kepada presenter. Ya seperti ayahnya, jadi kalau bicara itu bulat di situ-situ aja, semua serba normatif. Jadi tidak ada yang solutif, jadi semua normatif. AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat itu adalah partai nasionalis religius dan berdiri di tengah-tengah. Ini sih bokis ya, di tengah-tengah. Jadi seolah-olah seperti bunglon, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kayak tidak ada pendirian, mau kemana nih sebetulnya, nggak jelas. Dibilang ke kanan enggak, dibilang ke kiri enggak, jadi di tengah, seolah-olah gayanya penyeimbang. Tapi kalau kita lihat secara logika, ini berarti ada kesan oportunis. Yang mana kuat ya kita ikut yang kuat, yang lemah kita tinggalin, kan begitu. Di acara ini AHY menyebut bahwa terbuka, Partai Demokrat terbuka untuk anak-anak muda, karena memang anak muda adalah harapan bangsa ya. Kalau menurut saya betul juga. Tetapi dia mencontohkan dirinya, bahwa dia sebagai orang yang masih muda sudah bisa memimpin sebuah partai. Ini kan kebablasan kalau menurut saya. Dia memimpin partai ini bukan karena prestasi, tetapi karena warisan. Inilah yang makanya terjadi yang namanya Demokrat tandingan. DPP Demokrat tandingan yang mengadakan Munas di Medan. Nah, itu akibat apa? Akibat ketidakpuasan penunjukan ketua umum Demokrat pada saat itu yang seketika yang dipilih dengan aklamasi ya AHY. Itu kan pengaruh daripada bapaknya SBY. Kalau tidak ya boro-boro bisa menjadi pimpinan sebuah partai. Coba deh dia masuk ke partai yang lain yang tidak ada pengaruhnya terhadap keturunannya. Apakah bisa dengan seketika, secepat itu menjadi seorang ketua umum, jadi kepala cabang atau kepala ranting atau kepala daerah dari sebuah partai? Rasanya juga sulit ya. Menurut AHY, Demokrat menolak politik identitas. Ya oke-oke aja, tetapi kita bisa lihat rekam jejak 10 tahun pemerintahan bapaknya bahwa semua kelompok radikal tumbuh subur. Tumbuh sangat subur. Ada sweeping dan lain-lain. Itu didiamkan saja, seolah-olah mereka bebas melakukan apa saja di Republik ini. Pada saat ganti pemerintahan Pak Jokowi lah baru kelompok radikal ini mulai tiarap. FPI, HTI dibubarkan. Nah ini apakah bisa ya nanti pada saat kalaupun ya, meskipun sangat kecil bisa menjadi seorang pemimpin di Republik ini, bisa melakukan itu. Sedangkan kita tahu di belakangnya dia yang sebagai think tank ya bapaknya sendiri, dia belum bisa melakukan apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa.
bisa bicara rakyat susah dan lain-lain. Menjadi bupati aja belum, wali kota belum, apalagi gubernur. Mau jadi presiden kan kejauhan ya. Mestinya dari kecil dulu lah, supaya punya pengalaman, mengerti keluhan rakyat, bukan berkunjung sekali-sekali terus udah kayaknya udah yang paling tahu. Nah ini yang kacau nih. AHY menyebutkan mengenai moralitas dan etika politik yang benar dan santun. Bagus. Itu narasi yang bagus, karena memang jualannya kan narasi dan gagasan, bukan perbuatan, bukan solusi. Nah, kita bisa benar dan santun, tapi kita tidak bisa melupakan yang namanya jejak-jejak sejarah masa lalu, rekam jejak masa lalu, di mana bintang iklan Partai Demokrat mengatakan tidak pada korupsi, padahal ya korupsi, ketangkep semua. Jadi sulit untuk keluar dari situ. Dan belum lagi yang namanya Candi Hambalang yang sangat sulit dihapus dari Partai Demokrat ini. Sebetulnya bisa saja sih kalau dia mau melakukan perubahan besar. Dengan apa? Ya bekerja nyata di masyarakat, bukan melulu ambisi menjadi capres atau cawapres. Kerja aja dulu dari bawah, kerja membantu masyarakat, baru mendapat simpati masyarakat. Bukan hanya narasi terus, pidato terus, tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi bisa bilang bahwa rakyat sedang susah. Ya rakyat yang mana sedang susah? Nah ini yang perlu dia garis bawahi, dan dia benar-benar menyatakan itu yang terbukti betul. AHY mengatakan bahwa pada saat kasus terjadinya dualisme Partai Demokrat, itu bisa dia selesaikan dengan baik karena kepemimpinan dia. Tapi kan kenyataannya kita tahu sendiri bahwa sebetulnya ada campur tangan dari pemerintahan Pak Jokowi, di mana Menkumham Yasona Lawli tidak menolak pendaftaran di Menkumham terhadap DPP Partai Demokrat tandingan hasil Munas Medan. Nah, kalau nggak ada campur tangan itu, mungkin sampai hari ini yang namanya konflik Demokrat akan berkepanjangan, dan saya rasa mungkin tidak akan bisa ikut di pemilu 2024. Jadi bukan prestasi dari AHY, tapi ada campur tangan daripada pemerintahan Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, yang namanya Pak Jokowi dan Menkumham itu adalah kader PDIP. Tetap aja mereka membantu sesuai apa yang harus mereka lakukan, tidak neko-neko. Itu yang benar. Bagaimana kalau zaman Pak SBY dulu di konflik PKB, kita tahu kan kemana arahnya, sehingga sekarang menjadi PKB yang sekarang. Itu kita bisa tahu ada rekam jejaknya. Oke, demikian teman-teman pemirsa Siwar TV. Ya, kalau mau jadi pemimpin, syaratnya cuma satu: mempunyai pengalaman, mempunyai keahlian, dan bekerja. Bukan cuman narasi dan gagasan tok. Demikian, terima kasih. Saya Suara dari Ubud, pamit.